wakaf uang, lembaga pendidikan, dan pesantren. Baik, kita segera mulai saja. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ya, ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin melakukan proses ya edukasi dan upaya kita untuk meningkatkan literasi wakaf di Indonesia. Nah, kantor pusat Wakaf Mulia ada di Kompleks Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Demangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kemudian misi dari Wakaf Mulia adalah pertama kita ingin ya melakukan proses syiar wakaf baik jadi berperan aktif melakukan syiar wakaf di tengah masyarakat baik secara online maupun offline. Kemudian kita juga menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian juga melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf yang disalurkan ke Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian juga eh, kita juga mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian kita juga membangun komunitas, yaitu komunitas pejuang wakaf. Kemudian juga kita mensupport pengembangan organisasi yang bergerak di dunia perwakafan dalam upaya optimalisasinya. Nah, baik berikutnya mari kita simak profil ya dari Wakaf Mulia Institute. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi Nazir Wakaf Uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi Nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai Nazir Wakaf Uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi.
wakaf mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam wakaf mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf mulia. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kita ya pada kesempatan siang hari ini yaitu implementasi inovasi wakaf uang untuk yayasan pendidikan dan pesantren. Nah, kenapa ini menjadi hal sangat penting? Yang pertama, ya perlu kita pahami ya bahwa wakaf ini adalah solusi ya. Ya, jadi salah satu bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini adalah solusi segala problematika umat. Dan wakaf ini, ya, seperti disampaikan oleh juga Ustadz Irfan Sauki Baik ya, beliau mengatakan wakaf ini adalah di masa wakaf ini adalah di masa kejayaan Islam adalah motor penggerak ekonomi. Dan juga menjadi motor penggerak dunia sosial, motor penggerak dunia kesehatan, ya, motor penggerak dunia pendidikan. Nah, artinya ya di masa kejayaan Islam, wakaf ini benar-benar menjadi salah satu instrumen yang sangat signifikan ya dalam menunjang puncak ya peradaban Islam itu. Ya, seperti kita ketahui bagaimana sejarah peradaban Islam berkaitan dengan wakaf ini, kita ketahui ada wakaf produktif kurma sahabat Umar bin Khattab dan wakaf sumurnya sahabat Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya, bahkan sudah bergulir ya apa namanya bisa jadi terus berkembang hingga hari kiamat. Berikutan juga tentang wakaf yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan sosial di era Khalifah Abbasiyah, kemudian juga kemakmuran di era Umar Abdul Aziz, kemudian kejayaan lembaga pengetahuan, bagaimana lahirnya perpustakaan Baghdad, Al-Qawarin, Maroko, Al-Azhar, Mesir, yang juga kita masih rasakan manfaatnya sampai sekarang. Kemudian juga pendanaan ekspansi dakwah Tabuk, ekspedisi pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan seterusnya. Dan itu lahir dari bagaimana kontribusi wakaf dalam semua hal yang terjadi ya di masa itu. Kemudian juga kita mengetahui tentang pembangunan jalur kereta api Hijaz Railway ya Turki menuju Madinah ya di zaman Turki Utsmani. Dan juga satu hal yang menarik yaitu bagaimana di masa Turki Utsmani ya masa kejayaan Islam, lembaga keuangan dan pembiayaan berbasis wakaf uang di kota bursa era Turki Utsmani itu di abad 16 sampai 18 pada puncaknya wakaf itu bisa berkontribusi ya sebesar setengah dari APBN Turki Utsmani. Nah, jadi bagaimana wakaf ini kemudian memberikan kontribusi ya bagi APBN ya Turki Utsmani itu bahkan sampai setengahnya ya Bapak Ibu sekalian dari APBN. Nah, ini luar biasa ya, sangat menarik ya bagaimana sebenarnya potensi wakaf ini kalau kita kembangkan sangat luar biasa. Nah, gitu. Nah, makanya juga terutama mungkin kita yang saat ini sedang mengembangkan lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun pesantren. Nah, ini penting juga untuk mengembangkan wakaf gitu ya. Nah, berikutnya apa sih pengertian dari wakaf itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif gitu ya, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum dan syariah. Nah, Bapak Ibu para ustadz saya sekalian, makanya wakaf ini ya, ini adalah perbuatan hukum di mana ketika seorang wakif dia berwakaf, dia memisahkan yang awalnya harta benda itu miliknya pribadi, kemudian dia pisahkan, harta benda itu kemudian menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik ya. Jadi, harta benda wakaf itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik yayasan, bukan milik umat, ya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itulah pentingnya ketika kita mengembangkan yayasan pendidikan, yayasan sosial, pesantren, ini kemudian perlu ya membentuk yang namanya lembaga wakaf ya di lembaga kita.
Ya, jadi bagaimana nanti ya pengurus yayasan ya membuat SK pembentukan lembaga wakaf ya di yayasannya. Kenapa? Karena nanti salah satu tugas dari lembaga wakaf ini adalah dia akan memisahkan, dia akan mendokumentasi mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf. Nah, ya agar tidak tercampur. Nah, kalau sekarang kan banyak yayasan itu campur-campur ya hartanya ya. Jadi harta wakaf diakui sebagai aset yayasan misalnya dalam laporannya. Makanya nanti outputnya itu memang akan ada dua laporan keuangan, ada laporan keuangan wakaf ya. Ini yang berkaitan dengan harta benda wakaf yaitu sesuai dengan PSAK 412 dan laporan keuangan apa namanya yayasan sesuai dengan ISAK 35. Nah, artinya ini menjadi sangat penting, ya perlu kita pahami. Nah, tapi dari sisi lain ini juga menjadi sangat penting bagaimana wakaf ini nanti kita bisa kembangkan, kemudian harapannya menjadi kemandirian finansial bagi lembaga kita. Nah, karena apa? Karena harapannya dalam pengembangan wakaf ini nanti ini akan menjadi support. Ya, jadi kalau istilahnya menjadi sumber dana alternatif yang bisa kita dapatkan dalam proses kita mengembangkan dunia pendidikan, sosial, pesantren, gitu ya. Nah, baik. Nah, apa saja unsur wakaf, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Gitu ya. Kemudian ada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, menariknya, penerima manfaat wakaf ini sangat luas. Bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, jadi sangat luas ya harta benda wakaf itu. Nah, dan berkaitan dengan menuju kemandirian finansial lembaga, maka harta benda wakaf itu mauquf alaih ya dari pengembangan harta benda wakaf itu bisa jadi adalah lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, pesantren kita seperti itu ya. Kenapa? Karena isi dunia pendidikan ini menjadi bagian dari mauquf alaih. Ya, dan konteksnya juga sebenarnya tidak hanya dunia pendidikan, semua ya. Nah, sosial, pesantren dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi solusi kemandirian finansial bagi lembaga kita karena bisa untuk operasional, kesejahteraan guru, karyawan, pengembangan dunia pendidikan, beasiswa dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sehingga ini sangat penting ya untuk kita bisa implementasikan di lembaga kita masing-masing. Kemudian bagaimana dengan jenis harta benda wakaf? Ya, nah harta benda wakaf seperti kita ketahui, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf itu ada harta benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda ya tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Yang berikutnya ada harta benda yang bergerak. Misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda ya bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam skema harta benda wakaf yang benda bergerak ini, ada satu harta benda wakaf yang sangat strategis ya untuk kita kembangkan, yaitu harta benda wakaf berupa uang. Ya, kenapa? Karena dengan skema ini ya semua orang bisa berwakaf karena semua orang punya uang gitu ya. Mungkin orang ada yang mengatakan saya belum berwakaf ya. Kenapa? Karena belum punya tanah, bangunan, kuburan gitu ya. Nah, tapi punya uang nggak? Oh, punya. Nah, berarti kita bisa berwakaf. Nah, jadi dengan skema wakaf uang ini tidak ada alasannya kita tidak berwakaf gitu ya. Terus kemudian ya bagaimana berkaitan dengan wakaf uang ini pengertiannya? Jadi wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, kemudian apa perbedaannya antara wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa, ya itu kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Nah, gitu ya, skemanya begitu. Tapi kalau wakaf uang, skemanya kita kumpulkan, kita produktifkan, sekaligus kita jaga keabadiannya, hasilnya yang kita salurkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya, kalau kita bisa mengembangkan wakaf uang ini, apa yang akan terjadi? Misalnya kita contoh, kalau kita hanya mengembangkan infak sedekah saja, kita kumpulkan, misalnya tahun ini dapat 1 miliar, kita kumpulkan, terus kemudian kita salurkan. Habis. Tahun depannya lagi kita kumpulkan lagi dapat 1 miliar ya. Kemudian kita salurkan habis lagi gitu. Tahun depannya lagi kita fundraising lagi ngumpulin lagi.
salurkan lagi, habis terus gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai kapan kita fundraising? Nah, tapi mungkin seterusnya. Tapi bagaimana dengan wakaf uang? Nah, kalau wakaf uang skemanya tahun ini kita kumpulkan 1 miliar, maka kemudian kita produktifkan, kita jaga keabadiannya, hasilnya disalurkan. Tahun depan fundraising lagi, dapat 1 miliar, berarti dana wakaf uang kita jadi 2 miliar. Kita produktifkan lagi, pokoknya dijaga, hasilnya disalurkan. Tahun depan lagi fundraising lagi, 1 miliar lagi, jadi 3 miliar. Tahun depan lagi jadi 4 miliar, tahun depan lagi jadi 5 miliar. Jadi semakin lama aset wakaf kita itu akan semakin berkembang. Nah, gitu ya. Sehingga dengan skema wakaf uang ini, maka ini benar-benar nanti akan jadi solusi ya kemandirian finansial lembaga kita. Nah, sehingga nanti ini kita bisa berkontribusi kalau bisa di dunia pendidikan, kita bisa memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik ya untuk generasi kita di masa datang. Nah, gitu ya. Ini skemanya wakaf uang itu. Nah, bagaimana fatwa MUI berkaitan dengan wakaf uang ini hukumnya jawaz, boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang ya harus jaga keabadiannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, ya. Nah, bagaimana potensi wakaf uang? BWI menyebut ada 180 triliun potensinya ya. Nah, artinya ini sangat besar ya Bapak Ibu ya. Makanya sayang sekali kalau kita lembaganya belum mengembangkan wakaf uang gitu ya. Nah, karena ini potensinya sangat besar. Nah, tinggal siapa lembaga yang mau mengembangkannya, kira-kira. Kemudian, bagaimana gambaran pilihan program dari wakaf uang itu? Nah, ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ada namanya skema wakaf melalui uang. Nah, bagaimana skema wakaf melalui uang ini? Skemanya adalah wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir, kemudian nazir menggunakan dana ini sesuai dengan akadnya. Misalnya apa? Programnya adalah misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Nah, ini namanya wakaf melalui uang. Nah, ya. Bolehkah ini? Boleh sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan standar syariah di Bahrain tentang wakaf, ya. Dan juga peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, arti ada skema yang memang selama ini banyak dilakukan ya, terutama mungkin untuk pembebasan lahan, bangun gedung, ya. Kalau di dunia pendidikan, ya solusinya ya wakaf melalui uang. Nah, kayak gitu. Kemudian ada wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi bagaimana skemanya? Wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang ini sekaligus menjaga keabadiannya. Nah, nanti memproduktifkannya bagaimana? Ya, bolehkah di usaha produktif secara langsung? Boleh saja, asal nazir menjamin bahwa dana wakaf uangnya nggak boleh hilang. Kemudian atau diinvestasikan ke instrumen perbankan syariah, misalnya deposito syariah, misalnya sekarang ada cash wakaf link, link deposito, cash wakaf link sukuk dan seterusnya gitu. Kemudian hasilnya nanti disalurkan ke mauquf halai, penerima manfaat. Nah, dalam konteks pengembangan dunia pendidikan, dunia sosial, pesantren, mauquf alaihnya itu bisa jadi lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Ya, makanya sebenarnya ketika sebuah lembaga mengembangkan wakaf uang, ya, terutama lembaga pendidikan, lembaga sosial, maka mauquf alaihnya itu adalah siapa? Ya, bisa jadi lembaganya ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi umat, ya, mensukseskan program-programnya kayak gitu ya. Kalau dunia pendidikan berarti mensukseskan program-program dunia pendidikan, baik untuk bisa jadi operasional, tadi ya, guru, karyawan, bisa jadi untuk beasiswa, ya, bisa jadi untuk sarana dan prasarana di sekolah dan seterusnya. Jadi intinya adalah di dunia pendidikan. Nah, jadi luar biasa ya ketika kita bisa kembangkan seperti halnya Al Azhar Mesir yang kemudian bisa memberikan beasiswa 500.000 ya, beasiswa kepada apa namanya kaum muslimin. Nah, ini sebuah hal yang mungkin menarik untuk kita sama-sama kembangkan ya di lembaga masing-masing. Nah, kemudian ada wakaf uang berjangka. Nah, wakaf uang berjangka ini juga menarik ya. Jadi bagaimana skema wakaf uang berjangka ini? Skemanya seperti wakaf uang abadi, tapi dia ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta gitu. Jadi dia temporer, kira-kira gitu ya. Berjangka, temporer. Ya, dan menariknya dengan skema ini, ya masyarakat tuh bisa berwakaf, ya, tapi
uangnya tidak hilang, nah, gitu ya. Jadi uangnya akan kembali. Misalnya skemanya dia 5 tahun ya, berarti dia berwakaf tapi 5 tahun uangnya kembali. Nah, nanti skemanya adalah bagi apa hasil investasinya. Nanti ini biasanya diinvestasikan di perbankan, misalnya deposito syariah atau sukuk. Hasilnya itu disalurkan ke mauquf alaihi. Pokoknya akan kembali ke wakif. Nah, setelah jatuh tempo sesuai dengan akad ya wakaf uang berjangkanya. Nah, jadi ini ibaratnya wakif dia berwakaf tapi uangnya kembali. Nah, itu yang menariknya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 3 pasal 3 PBWI nomor 1 tahun 2020. Nah, ini juga bisa kita kembangkan ya Bapak Ibu di lembaga kita. Makanya nanti ini kita bisa bekerja sama dengan LKSPWU ya untuk implementasinya. Sehingga kita ada pilihan ya bagi masyarakat itu yang mungkin mereka belum siap nih untuk wakafnya abadi misalnya gitu. Dia punya uang 100 juta misalnya di tabungannya tapi dia mau ya itu jadi berkah. Dia pengen berwakaf gitu. Tapi tidak mau semuanya gitu, tidak mau hilang kira-kira gitu ya. Ya kan namanya manusia ya. Nah, bisa dengan wakaf uang berjangka. Nah, jadi nanti bagi hasilnya itu yang akan disalurkan ke mauquf alaihi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, wakafnya wakaf uang berjangka. Nah, kemudian nanti pengembangan wakaf produktif ini nanti akan masuk ke wilayah-wilayah wakaf produktif. Misalnya barbershop wakaf, nanti akan lahir minum isi ulang dengan konsep wakaf, ada laundry, ada minimarket, ada budget hotel dan konsep wakaf, ada tempat wisata dan konsep wakaf. Nah, artinya akan ada inovasi-inovasi yang akan dikembangkan, ya. Dan ini nanti inovasi-inovasi ya berkaitan dengan wakaf ini sangat tergantung dengan potensi yang dimiliki ya oleh nazir gitu ya. Makanya nanti ketika yayasan pendidikan, yayasan sosial, pesantren, ketika mengembangkan wakaf, maka yang di dalam mindsetnya adalah yaitu kira-kira di tahun ini ya mereka bisa mengembangkan bisnis wakaf apa. Nah, yang kemudian nanti hasilnya disalurkan ke untuk ke mauquf alai. Nah, sehingga dan juga kalau untuk dunia pendidikan berarti untuk mensupport pengembangan dunia pendidikan ya dalam rangka kemandirian finansial gitu ya. Nah, makanya sebenarnya mindset pengurus yayasan itu yang dibutuhkan itu adalah ke depan mindset bisnis. Ya, agar apa? Agar mandiri secara finansial. Maka fokusnya adalah bagaimana selain ya memberikan pelayanan terbaik dalam dunia pendidikan, ya juga mengembangkan program-program wakaf produktif. Nah, sehingga bisa mensupport ya pengembangan dunia pendidikan ini. Yang tentunya tadi ya berkaitan dengan inovasi-inovasi ini disesuaikan dengan potensi ya kita masing-masing. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pengembangan inovasi dalam dunia wakaf ini kemudian juga berkembang ke dunia keuangan ya. Nah, namanya inovasi wakaf uang di program namanya wakaf asuransi syariah. Nah, ini adalah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, program-program inovasi ya dalam pengembangan ya wakaf ini, nah ini juga sudah masuk di dalam roadmap ya pengembangan perwakafan nasional ya yang dikeluarkan oleh KNKS ya KNEKS gitu ya. Nah, salah satunya tadi yang program wakaf asuransi syariah sekarang sudah dikembangkan ada cash wakaf link deposito link sukuk yang berjalan. Ada sekarang lagi digalakkan juga cash wakaf link deposito, ada wakaf saham, ada reksadana ya terkait dengan wakaf. Nah, sobat yang berikutnya yang akan saya sharingkan hari ini juga adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Ada juga kemudian security crowdfunding ya syariah gitu, SCF syariah. Nah, kemudian juga sukuk link wakaf ya dan banyak ya program-program yang lainnya dan juga sekarang di BWI sudah ada namanya platform Satu Wakaf. Nah, Satu Wakaf ini adalah platform yang akan mengkolaborasikan ya nazir-nazir yang memiliki wakaf tanah dengan dikolaborasikan dengan investor sekaligus juga dikolaborasikan dengan nazir-nazir wakaf uang. Nah, kayak gitu ya. Jadi kolaborasi. Jadi pengembangan wakaf uang itu tidak harus sendiri ya, tapi bisa berkolaborasi. Nah, ini mohon doanya juga. Sekarang Wakaf Mulia lagi proses ya untuk program di wakaf produktif yang kolaborasi dengan
satu wakaf. Nah, nanti insya Allah akan kita infokan ya programnya seperti apa secara detail. Nah, tapi ini insya Allah harapannya nanti bisa kita duplikasikan ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memproduktifkan tanah wakaf gitu ya. Nah, maka banyak ya bisa kita inovasikan ya dalam program-program inovasi wakaf itu. Oke, nah kita lanjut yang berkaitan dengan wakaf asuransi syariah itu apa ya? Wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana pendapat mantan Ketua Badan Wakaf Indonesia, nah, karena sekarang sudah berganti yang baru. Nah, kita simak yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Nuh. Ya, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu, sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia ya periode 2021-2024. Nah, bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah? Nah, prinsipnya ini adalah menjadi solusi ya bagi kita yang ingin memiliki impian untuk bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa jadi 1 miliar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa awali dengan iuran rutin dulu ya setiap bulan dengan konsep namanya akadnya itu adalah akad tabaru. Apa itu akad tabaru? Yaitu iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Jadi sifatnya adalah ta'awun ya. Nah, konsep ini biasa kita sebut dengan nama asuransi jiwa syariah. Nah, kemudian apa perbedaannya antara asuransi jiwa syariah dengan wakaf asuransi syariah? Nah, kalau wakaf asuransi syariah ini selalu diawali dengan namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Sehingga ketika peserta mengikuti program asuransi jiwa syariah ini, maka mereka nanti akan menandatangani wa'ad yang dimana nanti termasuk juga ahli warisnya ya tentunya. Nah, dimana nanti outputnya suatu saat ketika
peserta ini meninggal, maka nanti pesertanya akan dapat santunan, yang kemudian santunan ini akan terbagi menjadi dua. Nah, yang maksimal 45% bisa diwakafkan, ya. Yang 55% bisa menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, dengan skema ini maka ya peserta itu akan mendapatkan dua kemanfaatan, yaitu manfaat dunia akhirat. Dari sisi dunia, ketika dia meninggal bisa memberikan santunan untuk ahli warisnya. Dan yang lebih penting lagi, nah inilah yang membedakan dengan asuransi biasa ya. Yang lebih penting lagi dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, maka pesertanya akan mendapatkan manfaat akhirat, yaitu mereka akan berwakaf gitu ya. Yang dimana wakaf ini nanti akan menjadi solusi husnul khotimah, tiket menuju surganya Allah yang akan disalurkan ke nazir atau lembaga wakaf. Nah, tentunya kita berharap ya kalau kita pengelola yayasan ya berarti disalurkan ke lembaga kita misalnya gitu. Yang nanti ini akan kita gunakan untuk tadi ya pengembangan wakaf uang, pengembangan pendidikan dan seterusnya. Nah, ini ya skema namanya wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana pendapat dari anggota DSN ya, nah atau Dewan Syariah Nasional MUI tentang wakaf asuransi syariah? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berikut ya pendapat dari Dr. Oni Syahroni LCMA, anggota DSN MUI. Nah, kemudian yang wakaf asuransi syariah ini sebenarnya ini adalah solusi ya menuju husnul khotimah. Nah, kenapa? Karena kita bisa belajar dalam sebentar, kita bisa belajar ya dalam, saya kembalikan lagi. Nah, dalam surah Al-Munafikun ayat 10, ya Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang yang sudah saatnya meninggal, kemudian minta ditunda kepada Allah. Nah, ketika dia minta ditunda, harusnya apa sih? Harusnya dia mesti akan melakukan ibadah gitu ya kan. Memanfaatkan waktunya kalau ditunda, misalnya dia
akan beribadah. Tapi apa yang dia sampaikan proposalnya ke Allah? Ibadah apa yang dia sampaikan? Ternyata bukan umroh haji sholat ya. Ternyata yang disampaikan apa? Sedekah. Ya, atau kalau bahasa kita wakaf gitu ya. Nah, itulah the miracle of wakaf, bahwa wakaf ini akan menjadi solusi ya Bapak Ibu, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena ya Bapak Ibu, inilah pentingnya wakaf asuransi syariah juga. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa kita tunda, gitu ya. Yang namanya kematian tidak bisa kita tunda. Nah, ini pelajaran penting dalam surah Al-Munafikun. Nggak bisa ditunda, gitu ya. Tapi mempersiapkan kematian itu bisa kita lakukan. Nah, wakaf ya, asuransi syariah ini adalah upaya kita mempersiapkan kematian kita itu adalah kematian yang terbaik. Nah, inilah kenapa pentingnya eh, program ya wakaf asuransi syariah itu bagi seorang muslim. Gitu ya, Bapak. Jadi mempersiapkan. Jadi kalau bisa sih suatu waktu kita meninggal itu kita udah siap, ahli warisnya tersantuni gitu ya. Kalaupun kita punya hutang-hutangnya bisa dilunasin, kira-kira gitu ya. Yang berikutnya, kalau kita meninggal, harapannya kita bisa langsung berwakaf menjadi amalan andalan kita ya. Nah, ketika meninggal langsung berwakaf dan mudah-mudahan ya ini menjadi penolong kita nanti di akhirat. Nah, karena harta waris itu tidak dibawa mati ya, tapi harta wakaf itu yang dibawa mati. Nah, ini konsepnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya terus bagaimana implementasinya? Nah, jadi kita berharap kan skema ini bisa ada implementasinya. Di sini saya akan sharingkan program yang menjadi salah satu andalan dari Wakaf Mulia itu adalah program namanya Rizkia. Ini adalah sebuah program kerjasama kita dengan perusahaan asuransi syariah, Generalis Syariah, yaitu solusi ya kita mendapatkan santunan, kemudian wakaf, dan juga menjadi solusi tabungan. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, ini contohnya ya, programnya Rizkia ini, contoh misalnya ada namanya Pak Burhan. Dia umurnya 30 tahun. Dia mengikuti program Rizkia. Nah, dengan pilihan, dia manfaat meninggalnya, dia pilihnya adalah 100 juta. Ya, manfaat meninggalnya ketika meninggal. Yang tadi ya skemanya maksimal 45% bisa diwakafkan, ya 55% santunan ahli waris. Jadi di sini katanya maksimal. Jadi bolehkah yang diwakafkan hanya 10%, 20%? Boleh ya. Nah, tapi ini maksimalnya 45%. Kemudian kalau meninggal kecelakaan itu 200 juta. Jadi dikali 2 ya kalau meninggal kecelakaan. Nah, kemudian kontribusinya atau iuran ya rutinnya setiap bulan itu berapa? Kalau di sini kalau dihitung setiap tahun itu 1.800.000 setiap tahun, tapi kalau setiap bulan itu kurang lebih 166.000. Nah, jadi sangat tergantung ya, sangat terjangkau. Jadi 166.000 per bulan ya programnya. Jadi harusnya dengan skema ini semua orang bisa ikut ya, 166.000. Padahal ini nah, tapi menariknya di sini nanti. Nah, masa iurannya selama berapa? Selama 5 tahun. Nah, tapi kemudian ketika Pak Burhan mengikuti program ini, iurannya selama 5 tahun, tapi Pak Burhan itu akan dilindungi atau di cover dengan konsep asuransi syariah itu selama 10 tahun. Nah, gitu. Jadi dilindungi secara keluar. Nah, terus bagaimana kalau ada skenario-skenario? Misalnya skenario-nya apa? Dalam rentang 10 tahun ini, ya misalnya terjadi sesuatu yang namanya Pak Burhan meninggal misalnya, maka nanti Pak Burhan akan mendapatkan santunan. Nah, santunannya tadi dibagi dua ya, maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, yang 55%-nya untuk ahli waris. Nah, jadi mendapatkan manfaat santunan dan mendapatkan manfaat wakaf. Ya, bisa diwakafkan ya maksimal 50%. Nah, tapi pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau dalam rentang 10 tahun itu Pak Burhannya nggak meninggal? Ya, sehat walafiat. Nah, menariknya program Risya ini kalau tidak meninggal berarti dana yang diiurkan Pak Burhan selama 5 tahun tadi itu akan dikembalikan 100%, tidak lebih tidak kurang. Nah, 100% ya. Nah, sehingga kalau bagi Pak Burhan sebenarnya dia tidak ada ruginya. Kenapa tidak ada ruginya? Ya, seperti dia menabung, tapi dia sudah memproteksi dirinya dunia akhirat, gitu ya. Kalau sewaktu itu meninggal, nanti ada dapat santunan, ahli warisnya dapat santunan, terus bisa juga mungkin untuk nutupin kalau punya utang misalnya gitu ya. Terus juga bisa untuk wakaf gitu. Akhirnya dia berwakaf dan inilah yang akan menjadi penolongnya nanti di akhirat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau nggak terjadi sesuatu, uangnya kembali. Jadi nggak ada ruginya nih bagi Pak Burhan. Makanya skema
program Risia ini sangat menarik ya. Baik ini nanti diimplementasikan secara pribadi ataupun untuk lembaga ya. Nah, nanti kita lihat untuk bahas lembaga. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Kalau ini fix ya hitungannya. Nah, jadi program ini memang program murni asuransi syariah, jadi dia fix. Ya, misalnya umur 30 tahun berarti iurannya per bulan 166.000 gitu ya. Kalau umur 40 berarti 275. Jadi terjangkau ya, umur 50 500 setiap bulan. Dan ingat, ini nanti kalau tidak terjadi sesuatu setelah 10 tahun akan kembali. Nah, ya nanti ke depan mau kita wakafkan ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi itu kayak kita nabung aja, nabung tapi memproteksi kita. Nah, tapi endingnya misalnya nanti kita mau wakafkan, nah kita bisa wakafkan. Ya, kalau misalnya kita masih hidup misalnya gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini skema-skema ini bisa kita lakukan yang namanya program Rizkian ya. Nah, kemudian, nah ini untuk ketentuannya ya program ini. Nah, kemudian program Rizkia ini juga ini bisa diimplementasikan untuk yayasan pendidikan. Nah, nanti di sini ada 3 segmen untuk yayasan pendidikan. Ada untuk guru dan karyawan, kemudian untuk murid, kemudian juga untuk wali murid. Nah, nanti skemanya bagaimana? Kita lihat dulu yang pertama untuk guru dan karyawan. Nanti ada 3 manfaat ya untuk yayasan kita kalau lembaga kita mengembangkan untuk guru dan karyawan. Yang pertama adalah menjadi solusi santunan untuk guru dan karyawan. Artinya ketika apa jadi skemanya itu kalau untuk guru karyawan itu jadi kita memberikan hadiah kepada guru karyawan kita ini sebagai apresiasi kita terhadap guru karyawan, maka kemudian kita ikutkan ya guru karyawan kita ini program Rizkia. Nah, jadi yang bayarin siapa? Yang bayarin yayasan. Bagian dari apresiasi yayasan kepada guru karyawan. Nah, sehingga ketika suatu saat misalnya terjadi sesuatu, guru ataupun karyawan kita meninggal, maka nanti akan keluar santunannya. Nah, yang biasanya kalau kita tidak ikut program asuransi atau wakaf asuransi syariah ini kan kalau ada guru karyawan yang meninggal kan mesti yayasan akan memberikan santunan juga kan. Cuman mungkin tidak bisa banyak yayasan karena mungkin dananya terbatas. Nah, dengan skema ini yayasan dibantu oleh perusahaan jurnalis syariah ketika guru karyawannya meninggal dengan konsep ta'awunnya tadi, maka guru karyawan ini akan mendapatkan santunan yang layak ya. Nah, misalnya tadi kalau programnya 100 juta ya berarti misalnya diwakafkan apa yang untuk santunannya misalnya 55 juta untuk ahli waris, kemudian yang 45 jutanya untuk wakaf. Yang wakafnya itu nanti untuk yayasan gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi kembali ke yayasan ya wakafnya. Sehingga nanti ini beri 2 solusi bagi yayasan. Pertama, solusi memberikan santunan untuk ahli waris, ya kemudian juga yayasan kemudian mendapatkan wakaf. Nah, dalam jumlah besar tentunya ya. Nah, bagi karyawannya maka dia dibantu, dipastikan mendapatkan surganya, dipastikan mendapatkan solusi ya, amal terbaik dengan wakaf. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi mendapatkan surganya Allah. Kemudian kalau misalnya tidak terjadi sesuatu ketika yayasan sudah bayarin ya setiap bulan selama 5 tahun, tapi karyawannya semuanya sehat walafiat, ya selama 10 tahun itu sehat walafiat, maka dana yang dikumpulkan atau diiurkan oleh yayasan ini nanti akan dikembalikan kembali ke yayasan 100%. Nah, sehingga ini bagi yayasan ini jadi kayak nabung gitu ya bagi yayasan ini. Jadi menarik dan sehingga bagi yayasan juga ini nggak ada ruginya. Ya bagi yayasan jelas-jelas ini nggak ada ruginya. Kenapa? Karena uangnya akan kembali ke yayasan lagi. Ya uangnya akan kembali lagi ke yayasan. Ya Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Ah ini konsep Rizkia ya ini menarik ya kalau kita mau kembangkan. Oke, nah jadi ini adalah bentuk apresiasi kita. Apa sih biasanya kita kasih apresiasi ke guru karyawan kita? Mungkin bonus, penghargaan, cuti, pengembangan karir, dan apalagi misalnya. Nah salah satunya kita bisa memberikan alternatif apresiasinya dalam bentuk program Rizkia. Jadi santunan dan wakaf. Nah, gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa? Contoh, ini misalnya kita implementasikan ke salah satu karyawan namanya Anita, umurnya 30 tahun, gitu ya. Iuran rutin setiap bulan yang dibayarkan apa yayasan itu 166.000 setiap bulan, gitu ya. Selama 5 tahun, ya nanti manfaat asuransinya di covernya selama 10 tahun dan manfaat asuransinya 100 juta.
Nah, kalau misalnya dalam proses ini 10 tahun apa dalam rentang 10 tahun ini, jadi ini di covernya 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengurus yayasan itu tenang ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena suatu saat apa namanya karyawannya meninggal itu, nah sudah bisa memberikan solusi terbaik ya untuk keluarga ahli waris gitu. Dan juga memberikan solusi wakaf. Nah, bagi pesertanya tadi dapat solusi ibadah wakaf, nah bagi yayasan dapat wakaf, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya terjadi sesuatu misal meninggal, biasa itu 100 juta, ya tadi sebagian tadi maksimal 40% bisa diwakafkan. Kalau meninggal kecelakaan 200 juta. Nah, maksimal tadi juga 45%-nya bisa diwakafkan. Nah, ya untuk yayasan. Kalau 200 juta kan lumayan banget itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi menariknya kalau tidak terjadi sesuatu, maka dananya akan kembali ke yayasan 100%. Nah, kalau dalam program ini yayasan iurannya berarti selama 5 tahun itu totalnya 9 juta, berarti kembali 100% 9 juta. Nah, sekali lagi, bagi yayasan nggak ada ruginya. Dan ini juga kalau dari sisi manajemen keuangan yayasan, ini bisa menjadi salah satu solusi yayasan itu nabung ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau tidak dibikin skema ini, yayasan nggak bisa nabung gitu ya. Tapi dengan skema ini, yayasan bisa nabung, bisa juga melindungi karyawannya, bisa juga nanti berpotensi mendapatkan wakaf uang, ya tadi untuk proses kemandirian finansial lembaga kita gitu ya. Nah, makanya ini sebenarnya sangat menarik ya dikembangkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian program ini juga kita bisa kembangkan. Oh, ini contohnya nih ya. Kalau misalnya kita punya 10 karyawan yang kita ikutkan program ini. Yang rata-rata umurnya 30 tahun anggap saja ya. Manfaat asuransinya 100 juta yang dipilih. Masa pembayaran selama 5 tahun. Nah, kira-kira setiap bulan ya yayasan itu mengalokasikan berapa yang akan ditabungkan gitu ya. Jadi menariknya skema Rizkia ini eh, sudut pandangnya itu adalah berapa anggaran yayasan itu untuk ditabungkan. Nah, gitu ya. Jadi yang kita rancang itu anggaran yayasan itu ingin menabung setiap bulan tuh berapa, tapi menabungnya sekaligus melindungi karyawannya. Nah, dan sekaligus potensi untuk bisa mendapatkan wakaf. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi paradigmanya di ini ya, di balik berapa yang akan kita anggarkan. Nah, contohnya kalau dengan kita memberikan program ini ke 10 orang karyawan kita, asumsi umur 30 tahun, maka setiap bulan kita menyisihkan, kita tabungkan senilai berapa? 160 100 1.600.000 gitu ya. Nah, jadi sangat terjangkau ya. 10 orang ya, 10 orang karyawan kita itu berarti kita eh, dana yang kita istilah tabungkan itu kurang lebih 1.600.000. Nah, jadi nabung 1.600.000 bisa melindungi 10 karyawan kita. Dalam pas setahun berarti 18 juta. Kalau 5 tahun berarti totalnya 92 juta. Ya, total tabungan kita ya, yayasan itu. Nah, yang nanti ya kalau misal terjadi sesuatu, potensinya wakaf yang diterima itu ya ada satu ini ya santunannya ada 1 miliar, berarti potensi wakafnya 45 juta, 450 juta, ya, kemudian ahli warisnya 650 juta. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, maka yang akan kembali ke yayasan berapa? Berarti 92 juta. Sesuai dengan iuran yang dikeluarkan oleh yayasan. Nah, jadi yayasan itu sebenarnya punya tabungan 92 juta. Gitu ya. Tapi dengan tabungan ini sekaligus melindungi ya para karyawan-karyawannya. Nah, ini program ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu kita implementasikan. Ini kalau 10 orang, bagaimana 100 orang? Mungkin Bapak Ibu lembaganya ada 100 orang. Nah, kalau 100 orang, berapa anggaran yang kita siapkan setiap bulan? 16 juta. Dari 16 juta ini, kalau 1 tahun berarti 184 juta, kalau 5 tahun berarti 922 juta. Berarti ada tabungan yayasan itu 922 juta. Nah, 922 juta ini, ya Bapak Ibu sekalian tadi ya, potensi santunannya 10 miliar, ya kemudian tadi maksimal 45% bisa diwakafkan, ya 4,5 miliar, ya untuk ahli waris 5,5 miliar. Ini potensinya ya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, maka dana yang diiurkan tadi oleh yayasan tadi akan kembali ke yayasan berapa? 922 juta ya, 922 Jadi kembali 100%. Nah, jadi prinsipnya tuh yayasan punya tabungan nih 922
juta gitu ya. 922 500 juta. Gitu ya Bapak Ibu. Artinya bagi yayasan tidak ada ruginya. Prinsipnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana skemanya untuk murid? Nah, kalau murid ini juga ini menjadi solusi santunan untuk murid. Nah, nanti ini pesertanya siapa? Pesertanya murid, nanti pemegang polisnya atau yang membayarkan itu orang tua murid. Nah, jadi kita mungkin ini bisa jadi opsi ya, maksudnya bisa dijalankan ya, atau bisa juga bagian dari opsi di SPP misalnya juga bisa. Silakan nanti mekanismenya. Nah, kemudian nanti ketika program ini diimplementasikan murid, jadi ketika murid ini terjadi sesuatu misalnya meninggal, maka akan dapat santunan kan? Nah, santunannya ini tadi maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Diwakafkan kemana? Ke yayasan kita. Nah, gitu. Yang 55%-nya menjadi santunan ahli waris. Nah, tapi ini maksimal ya, tergantung kesepakatan dengan ahli waris, apa namanya, dengan pemegang polisnya, dia mau diwakafkan berapa persen. 10% juga boleh yang diwakafkan. Nah, jadi itu tergantung kesepakatan. Dan ini kalau bagi apa namanya bagi wali murid ini juga bisa menjadi sarana untuk apa ya inilah berjaga-jaga kira-kira. Nah, kemudian juga ini menjadi solusi tabungan untuk wali muridnya. Ya, solusi tabungan apa? Ya, untuk tabungan pendidikan anaknya gitu. Artinya, kalaupun nanti alhamdulillah sehat walafiat selama 10 tahun dananya akan kembali dan kembalinya itu bisa jadi memang dialokasikan untuk tabungan pendidikan anak-anaknya. Nah, kayak gitu. Jadi kembali lagi kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ada potensi wakafnya, ada potensi santunan, ada potensi tabungan. Nah, ini contohnya nih, misalnya muridnya mulai SD nih ya. Nah, misalnya diikutkan program SD umur 7 tahun. Nah, berapa iuran rutin setiap bulannya? 124.000. Ya, 124.000. Nah, terjangkau ya bagi wali murid. Kemudian selama berapa? 5 tahun ya. Kemudian masa asuransi 10 tahun dan manfaat asuransi 100 juta. Nah, kalau terjadi sesuatu maka dapat santunan 100 juta. Tadi maksimal 45% bisa diwakafkan. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu dananya kembali ke wali murid. Nah, sehingga ini bisa menjadi tabungan bagi wali murid. Nah, begitu juga ini bisa diimplementasikan ke wali murid juga ya. Nah, jadi kalau untuk wali murid jelas ini bisa menjadi proteksi untuk sekolah anaknya. Kalau misalnya wali muridnya meninggal, ya maka nanti akan dapat santunan dan santunan ini untuk memastikan sekolah anaknya itu bisa lanjut. Nah, kan berapa banyak yang terjadi ketika ada wali murid meninggal, maka nanti anaknya tidak bisa lanjut sekolahnya. Kenapa? Karena dari sisi pembiayaannya terhenti. Nah, tapi dengan skema ini wali murid sudah mempersiapkan. Kalaupun Allah memanggil lebih cepat, misalnya wali muridnya meninggal, tapi anaknya tetap bisa bersekolah di sekolahan kita. Nah, gitu. Bisa tetap melanjutkan. Nah, yang tadi skemanya ada santunan, ya nanti santunannya itu bisa untuk dunia pendidikan atau untuk pendidikan anaknya. Ya, kemudian bisa apa di skema wakaf juga, yang wakafnya untuk disalurkan ke yayasan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kembali ke yayasan. Ini semua wakafnya itu nanti ke yayasan kita ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, ya wali murid ini sehat walafiat, ya itu jadi dana tabungan untuk anaknya tadi sama ya. Jadi dana tabungan untuk anaknya sehingga ya nanti ini juga kalau sekolahnya di sekolah kita lanjut gitu mungkin di SMA ya sudah tinggal melanjutkan kira-kira begitu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini skema ini bisa kita kembangkan di lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Nah ini contohnya kali wali murid. Berapa sih iurannya? Sangat terjangkau juga. Kalau wali muridnya umurnya cuman baru 35 tahun berarti per bulannya hanya 191.000 gitu ya. Nah, nanti manfaat meninggalnya 100 juta, kemudian nanti dananya akan kembali ke wali murid 11 juta. Nih cocok banget nih. Jadi bisa jadi tabungan pendidikan ya untuk anaknya, melanjutkan ke SMA gitu ya. Ini bisa sudah disiapin. Jadi untuk biaya melanjutkan SMA di sekolahan kita itu udah disiapin nih wali murid. Udah nabung dulu kira-kira gitu ya. Tapi sekaligus proteksi gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini program ini juga menarik bisa kita kembangkan ke wali murid. Nah, program ini juga bisa dikembangkan untuk misalnya lembaga kita, yayasan kita punya KBIH. Ya, jadi ini untuk calon jemaah haji. Ini sama ya, calon jemaah haji ini kan waktu tunggunya masih lama ya Bapak Ibu. Nah, biasanya banyak
yang terjadi ketika waktunya sudah nyampe, uangnya nggak ada gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini jamaah hajinya bisa nabung dulu kan. Nah, nabung dulu. Nah, tapi dalam proses nabung ini nanti dia akan dilindungi. Kalau terjadi sesuatu, ya, kemudian meninggal, maka dapat santunan. Ini contoh kalau umurnya 41 tahun, dia nabungnya 896, ya, selama 5 tahun. Jadi nabungnya cuma 5 tahun aja nih ya. Nah, ketika terjadi suatu meninggal, dapat santunannya 300 juta. Nah, dari 300 juta ini tadi maksimal bisa diwakafkan, 45%-nya bisa diwakafkan, yang 50% misalnya santunan untuk ahli waris, dan bisa jadi juga ini kemudian menjadi solusi anaknya yang kemudian diberangkatkan. Karena ada dananya ya untuk berangkatkan. Nah, gitu ya. Jadi sudah disiapkan dananya. Sehingga nanti anaknya bisa membadal hajikan ya orang tuanya. Nah, pesertanya ini tadi. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu, ya maka dananya akan kembali menjadi ya dana untuk tambahan pelunasan haji. Jadi sudah siap-siap nabung ya untuk pelunasan haji. Jadi ibaratnya di sini kelebihannya jamaah haji ini dia nabung gitu ya, tapi dia sekaligus melindungi dirinya, memastikan dia bisa berwakaf, memastikan dia nanti bisa mendapatkan pahala ibadah haji juga dengan nanti anaknya yang melanjutkan dengan badal haji, dan juga memastikan kalaupun tidak meninggal ya dia sudah punya dananya nanti untuk berangkat haji. Nah, skema ini juga bisa kita gunakan untuk calon jamaah haji. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ya jamaah haji yang sekarang lagi nunggu ya. Daripada bingung ya uangnya diem aja gitu misal di bank gitu ya. Nah, kenapa nggak diikutkan program ini sekaligus melindungi, sekaligus bagi lembaga kita potensi mendapatkan wakaf gitu ya. Karena kan kalau terjadi sesuatu meninggal, 45%-nya diwakafkan ya di lembaga kita. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikembangkan. Dan nanti ini juga bisa menjadi solusi tambahan bagi yayasan. Jadi mesti ada ujrohnya ya untuk program ini sehingga menjadi operasional ya untuk yayasan. Oke, nah untuk lembaga mitra wakaf mulia untuk program Rizkia ini ya, atau wakaf asuransi syariah ini kita bekerjasama dengan Jendali Syariah ya. Ini sudah berdiri 190 tahun, jadi sudah sangat berpengalaman ya Bapak Ibu di Italia Eropa. Dan di Indonesia dia sudah memiliki unit syariah. Nah, dan satu hal kredibilitasnya adalah di Juni ya 2023 kemarin tuh dalam waktu 6 bulan itu sudah menyalurkan klaim lebih dari 500 miliar ya. Nah, dan ini profilnya di Indonesia untuk apa unit syariahnya berdiri 2017 ya. Dan insya Allah di tahun 2025 nanti akan konversi menjadi ini ya apa namanya namanya spin off ya. Spin off itu berdiri menjadi asuransi syariah tersendiri ya. Nah, jadi menjadi apa independen ya nanti gitu. Khusus ya. Nah, ini Dewan Pengawas Syariahnya Ustaz Asep Supaidila, Ustadz Muhammad Zubair. Oke, ini pengagam-pengagamnya. Nah, kalau kita pengen tahu posisi ya, jurnalis syariah ini, jadi kalau di dunia asuransi syariah itu dia nomor 4 ya di Indonesia. Nah, mungkin di sini mungkin Bapak Ibu kenal ya beberapa perusahaan asuransi syariah dan jurnalis syariah ini posisinya di nomor 4 gitu ya untuk di segmen syariah ya. Nah, kemudian apakah sudah terimplementasi program ini? Alhamdulillah sudah terimplementasi ya. Ini data tahun 2020 ini ya. Sudah ada dana 1 miliar yang disalurkan ya. Nah, ini disalurkan dari 18 wakif ke Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia. Sudah mensupport ya untuk pembelian alat kesehatan dan pembangunan di Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asy'ari, kemudian juga rumah sakit apa namanya masjid gitu ya, kemudian sanitasi gitu. Dan juga terimplementasikan di Pondok Pesantren Matiul Anwar ya, kemudian juga sudah berkontribusi juga untuk apa namanya wakaf ini ya, disalurkan wakaf bentuknya ambulan ya untuk salah satu rumah sakit Dompet Duafa di Lampung. Nah, dan program tadi yang Rizkia tadi ini juga sudah terimplementasikan di apa Wakaf Salman ITB ya. Nah, ini nanti untuk ini programnya untuk segmentasi karyawannya gitu ya. Kemudian juga alhamdulillahnya juga sudah terimplementasi di Wakaf Darut Tauhid ya. Nah, ini alhamdulillah di sini saya sendiri yang apa namanya
ikut menandatangani kerjasama MOU antara Wakaf Mulia Institut, Yayasan Darut Tauhid dan Jurnalis Syariah untuk implementasi program wakaf asuransi syariah untuk santri karya Darut Tauhid. Nah, gitu ya. Nah, sehingga skema ini harapannya menjadi solusi. Nah, mari kita simak ya apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Darut Tauhid. Jagalah hati, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatanganan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institut. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf, baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan ya. Kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya alhamdulillah di Wakaf Mulia Institut untuk program wakaf asuransi syariah ini sudah terimplementasikan. Nah, ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi ya bagi umat. Nah, skema-skema yang inovasi wakaf tadi yang saya sampaikan tadi ini intinya adalah apa ya Bapak Ibu sekalian? Intinya adalah ini menjadi solusi ya untuk lembaga kita memiliki kemandirian finansial. Yaitu dengan skema-skema tadi ada namanya instrumen wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang ini adalah fokus nanti akan untuk menjadi solusi wakaf aset, solusi infrastruktur untuk lembaga kita. Kemudian ada wakaf uang. Nah, wakaf uang ini untuk solusi apa? Solusi untuk kita membangun wakaf-wakaf produktif, membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf, yang dimana mauquf alaihnya itu adalah untuk lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, ya pesantren kita, yang tujuannya bisa menjadi solusi operasional, kesejahteraan guru, karyawan, beasiswa, dan banyak program-program lain yang bisa kita kembangkan. Kemudian wakaf asuransi syariah ini juga bisa kita kembangkan, akan menjadi solusi apa? Dia akan menjadi solusi dana wakaf abadi, yang nanti kita bisa kembangkan menjadi wakaf-wakaf produktif, juga solusi untuk menjadi kemandirian finansial lembaga kita. Nah, sehingga ya Bapak Ibu sekalian, dengan skema ini harapannya ya lembaga kita kemudian mendapatkan solusi, yaitu kemandirian finansial lembaga ya dengan konsep wakaf. Sehingga lembaga kita ini bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk umat dan kejayaan Islam. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya kampanye yang kita lakukan itu adalah bagaimana, yaitu namanya wakaf lifestyle Road to Jannah.
Apa itu wakaf lifestyle Ratu Jannah? Yaitu bagaimana kita mengkampanyekan di masyarakat, Bapak Ibu, kita syiar ya di masyarakat, bagaimana mereka ini memiliki wakaf lifestyle, yaitu ya mereka ya mempersiapkan diri ya. Nah, suatu saat ketika meninggal nanti bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar dengan konsep wakaf asuransi syariah, iuran rutin setiap bulan, gitu ya. Kemudian mereka juga mempersiapkan diri dengan membiasakan diri, lifestyle-nya itu adalah setiap Jumat bisa berwakaf. Maka kita punya program namanya Jumat Mulia Berwakaf. Nah, harapannya setiap Jumat berwakaf, rutin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sehingga suatu saat ketika terjadi sesuatu yang meninggal, maka insya Allah akan mendapatkan solusi, dipadamkan dari sisa kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama wakaf lifestyle. Nah, inilah kampanye kita kepada masyarakat. Ya, dalam rangka ini solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, program inovasi wakaf yang bisa kita kembangkan salah satunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya Bapak Ibu sekalian di lembaganya, sehingga kita bisa membangun ekosistem wakaf ya, sehingga menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle di tengah masyarakat. Baik, mungkin itu dari saya. Pastikan Bapak Ibu absen ya, karena materi ini nanti akan kita bagikan termasuk videonya agar bisa menjadi apa ya, bahan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Operator Swisi atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi dan rekaman akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, dipersilakan. Izin. Silakan Bapak Amin. Silakan Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. menarik apa yang disampaikan ini Pak. Kami ingin sekali melanjutkan materi yang disampaikan ini untuk bisa diaplikasikan begitu. Nah, sekarang yang menjadi masalah yang kami mau jadikan sasaran ini adalah sekolah. Itu siswa, sekolah umum, siswa dan guru. Alhamdulillah kalau umpamanya bisa menyentuh madrasah. Yang intinya kita mau menyentuh siswa, santri maupun guru begitu. Nah, apakah itu tidak apa namanya, tidak bertabrakan dengan regulasi yang ada? Bahwasanya setiap pengumpulan dana yang dilakukan di sekolah itu hampir-hampir tidak dibenarkan jika tidak ada regulasi yang mendukung itu. Kami mohon petunjuk untuk untuk hal ini supaya ke depan ketika nanti memang lembaga kami sudah benar-benar siap mau melakukan itu, kita bisa menjelaskan kepada pihak sekolah, entah itu kepala sekolahnya, pengurus, kepada siswa maupun orang tua ketika nanti ada yang menanyakan hal ini begitu ketika mau melakukan menawarkan wakaf uang ini ke sekolah-sekolah begitu Bapak. Mohon pencerahannya. Siap, Pak. Baik, langsung Mbak. Saya bisa. Silakan. Oh ya, Pak mau Sajid. dikumpul dulu apa langsung? Mungkin satu-satu dulu Pak Sajid. Oke, Biar oke. nggak lupa nanti. Siap. Nanti Ya. berikutnya Pak Sajid ya. Sebentar, biar nanti takut lupa nanti kalau dikumpul-kumpul. Ya, Kita ya. masih longgar kok waktunya. Oke, sebentar ya. Saya lanjutkan dulu ini sebentar. Nah, terus pertanyaan tadi belum belum sampai sini ya saya. Terus bagaimana agar yayasan kita ini kemudian bisa menjadi penerima ya tadi ya, wakaf manfaat asuransi atau jadi nazirnya kira-kira gitu ya. Nah, maka solusinya itu kita masukkan ya lembaga kita ini ke sistem yang ada di Jurnalis Syariah dengan minimal, ini minimal ya, syaratnya minimal mendaftarkan 5 pengurus kita itu untuk ikut program Rizkia.
Nah, jadi ibaratnya secara sistem itu lembaga kita sudah terkonek lah untuk mengikuti. Nah, nanti setelah itu apa harapannya nanti program Risianya ini nanti Bapak Ibu bisa tawarkan tadi ya ke segmennya tadi. Nah, termasuk tadi ke segmen wali murid ya dan seterusnya. Nah, memang untuk di negeri ini ya. Nah, untuk di negeri ini mungkin nanti caranya berbeda ya. Kalau untuk di negeri skemanya apa namanya bentuknya nanti edukasi ya. Nah, jadi ini nggak boleh dalam bentuk pungutan ya, tidak wajib ya. Jadi sifatnya itu untuk wali murid ataupun dengan segmen murid tadi ya sifatnya adalah bentuknya edukasi eh, ke mereka ya yang terlepas dari program sekolah gitu ya. Jadi bukan diinkludkan program sekolah. Nah, jadi kita edukasi karena memang sekarang sensitif ya. Kalau kalau diinkludkan itu kesannya itu ini ya, kesannya itu wajib gitu ya. Padahal kan kalau di sekolah negeri itu tidak boleh lagi ada pungutan gitu ya. Nah, jadi sifatnya kita mengedukasi secara ini apa informal ya kepada apa namanya wali murid. Nah, kalau masuknya seperti itu tuh masih bisa ya, karena kan terbuka ya sifatnya. Nah, seperti itu. Nah, walaupun nanti dalam proses apa ya wakafnya misalnya terjadi, makanya ini perlu sekali nanti yang memang yang turun itu nazir ya. Nah, cuma kan kalau di negeri ini kan biasanya eh, apa tidak punya yayasan ya, kecuali kemudian nanti bekerja sama. Nah, mungkin nanti kalau kita punya memang nazir yang sudah ya terdaftar di sini kan nanti, nah kita bisa menawarkan kira-kira nanti bisa bekerja sama lah dengan sekolahannya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk implementasinya. Begitu ya Pak untuk apa implementasi. Jadi nanti ketika lembaga kita ingin ikut dalam program ya penerima manfaat wakaf sore syariah ini untuk syaratnya ini ya. Nah, nanti nanti berikutnya nanti akan kita bantu ya dibantu oleh admin untuk teknis ya berikutnya gitu. Begitu mungkin untuk Pak Amin ya bisa jelas ya Pak Amin ya. Ya oke baik. Berikutnya mungkin silakan Pak Sajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat jumpa lagi Pak Eko. Udah Iya, lama lama nggak nggak ketemu. ketemu. Siap-siap, Ustaz. Yayasan kami mempunyai apa namanya lembaga nadir wakaf uang namanya Sidecare, tetapi sampai sekarang belum dipanggil untuk presentasi karena masih apa perubahan pengurus BWI katanya begitu ya. Nah, Oh, iya. seandainya kami sudah memiliki izin operasional Sidecare ini, kemudian ingin bergabung ke Rizkia, apakah kami mendirikan sendiri ataukah bisa bergabung dengan Wakaf Mulia? Dan Iya. skema Rizkia ini bentuk lembaganya bagaimana? Apakah lembaga lembaga asuransi, apakah lembaga tabungan, apakah lembaga bagaimana gitu? Itu aja Bapak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sajid ya. Jadi untuk program Rizkia ini dia bisa diimplementasikan ke ini ya. Kalau standarnya minimal yayasan, yayasan bisa perusahaan dan apa tidak ada syarat ini ya legalitas nazirnya tidak ada syarat itu. Ya, jadi maksudnya kalaupun sekarang belum keluar dalam proses ya, nah, mungkin nanti saya bantu cekkan itu karena ini beberapa sudah mulai yang pergantian pengurus BWI baru ini sudah mulai dipanggil-panggil nih. Yang berarti yang Iya, saya iya. belum ya. Nah, nanti Belum. biar ya nanti biar dicekkan karena beberapa sih kemarin dia tuh setiap minggu itu paling nggak 6 yayasan soalnya. Kemarin Ya, disampaikan ada 30 yang antri nih. Nah, mudah-mudahan ya. nanti dalam waktu dekat bisa ini. Nah, tapi untuk memulai program Rizkia ini ya, dia tidak mesti kita ada ini tadi ya, apa namanya syarat itu. Yang penting dia yayasan. Karena program Rizkia ini juga bisa diimplementasikan di perusahaan ya. Nah, jadi karena kan yang bayarin perusahaannya ya, yang bayarin Ya, perusahaannya, kemudian yang di cover itu apa namanya yang di cover itu karyawannya. Nah, karyawan. makanya kalau di perusahaan itu, nah itu kita bisa kerjasama nih. Nah, kayak Sahid nih bisa kerja Sahid Care bisa kerjasama tuh dengan Sahid.
corporate gitu kan. Nah, artinya Corporate, nanti ya. Risia ini bisa diimplementasikan di apa namanya Sahid corporate, tapi nanti penyaluran wakafnya ke Sahid Care. Nah, Healthcare, itu ya. peluang juga itu. Ya, 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 peluang. ya, oke. Dan nanti kalau di perusahaan itu menarik kalau di perusahaan karena nanti ini kan menjadi biaya asuransi ya, menjadi biaya asuransi. Nah, tapi tidak dibebankan ke karyawan kan, karena ini program dari misalnya program dari perusahaan. Nah, tapi kan nanti kalau tidak terjadi sesuatu itu kan dananya kembali. Nah, itu kan menariknya Ya, gitu. Tidak terjadi sesuatu dan kembali. Kalau terjadi sesuatu itu memberikan santunan untuk karyawannya. Terus kemudian ada ininya ya, ada dana filantropinya ya. Mungkin kalau kalau mungkin biasanya perusahaan itu kan ada syaratnya juga mengeluarkan CSR kan. Nah, CSR, sumber ya. CSR-nya dari mana? Bisa dari sini nih sumber CSR-nya, gitu kan. Hmm. Nanti kan dia punya juga cadangan jaminan CSR yang disalurkan ke lembaga kita tentunya. Harapannya kan kalau kita bisa approve untuk kerjasama itu nanti ke Sidecare berarti kan untuk nah, kalau di perusahaan itu dia bisa ditentukan bisa bentuknya wakaf, bisa bentuknya infak, itu tergantung program. Nah, kayak gitu. Nah, gitu bisa. Jadi prinsipnya nanti bisa nanti kita bantu ini Ustadz Sajid ya mungkin nanti ketika nanti Bapak Ibu teman-teman yang pengen juga apa memperdalam nanti kita bisa adakan Zoom, nanti kita undang khusus juga dari tim dari Generali Syariah. Nah, tadi untuk operatornya ya Wakaf Mulia itu bekerja sama dengan Jurnali Syariah. Nah, Jurnali Syariah Oh, ini ya. perusahaan asuransi syariah. Nah, jadi Hmm. ini tuh skemanya itu jadi memang skema khusus gitu ya. Jadi dia itu menariknya tadi dia asuransi, ya mengcover asuransi, tapi dananya kembali kalau nggak terjadi apa-apa. Nah, Ya, itu kan ya. menarik kan? Dan itu Ya. 100%. Ya, dan dia Hmm. apa namanya eh apa istilahnya itu tidak ada ininya, tidak ada gorornya lagi tuh udah nggak ada gitu kan, karena kan udah Ya. jelas sih. Nah, itu Insya Allah nanti bisa kita bantu saat ini Sajid mungkin nanti kalau mau ini ya, nanti Hmm. makanya di awal mungkin bisa diimplementasikan dulu ke ininya ya, ke karyawannya. Nah, nanti Hmm. berikutnya kita bisa ke expand ke ini ya. Kan banyak kan segmennya Corporate, ya. untuk ya corporate, wali murid itu juga Ya. bisa ditawarkan. Gitu mungkin Sajid. Oke, terima kasih. Hmm. Ya, siap-siap Ustaz. Baik, berikutnya siapa Mbak Erna? Baik, terima kasih kepada Bapak Amin dan Bapak Sajid atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Eko dan atas jawabannya. Silakan untuk Bapak Iskan untuk di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Eko. Siap-siap. Ya, terima kasih tadi presentasinya. Banyak informasi yang kami dapatkan. Nah, sebenarnya tadi pertanyaan tadi ya, ada sudah terjawab sih, tapi karena sudah dibuka bertanya, ya sudah. Sebenarnya saya ingin saya tanyakan tadi, kan kalau dalam asuransi ini kan masih debatable ya, masih ada yang memandang bahwa ada unsur horornya, ada yang sementara satu sisi ada berpendapat lain. Nah, tadi sudah dijawab. Namun khususnya yang tadi bahwa di dana itu bisa dikembalikan oleh Generali, yang mitra ya, mitra yang dipakai. Nah, dalam hal ini kan kita paham bahwa Generali sebagai atau siapapun asuransi ya pasti mereka tetap kondisinya adalah komersil. Nah, dalam hal ini seperti apa skemanya Pak Eko dalam dalam hal asuransi ini kalau dikaitkan dengan pendapat tadi yang ada unsur garar yang dananya dikembalikan. Namun ya itu tadi pertanyaannya adalah kita tahu bahwa asuransi itu ada sisi komersilnya, dari mana mereka bisa mendapatkan operasional atau katakan benefit yang untuk hidup mereka sendiri gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi eh, konsep dasar asuransi itu kan dia ta'awun ya. Jadi ta'awun apa namanya antara peserta gitu ya. Kemudian nanti itu akan menjadi solusi ya untuk membantu peserta yang lain. Mungkin kalau dalam konsep dasarnya itu seperti kalau di RT itu ada itu nama di beberapa tempat tuh ada namanya
kayak apa ya, iuran kematian ya atau apa ya, fardu kifayah kalau istilahnya gitu ya. Yang di mana itu di manfaatnya adalah ya peserta yang mengikuti iuran itu satu saat saya meninggal nanti akan mendapatkan santunan. Nah, skema kecilnya seperti itu. Nah, skema besarnya itu wakaf asuransi asuransi syariah itu tadi ya, asuransi jiwa syariah. Nah, kemudian bagaimana positioning dari generalis syariah? Nah, di sinilah generalis syariah ini positioningnya adalah pengelola. Nah, bedanya asuransi konvensional dengan asuransi syariah, dia akadnya kalau asuransi konvensional itu akadnya jual beli. Nah, jadi transaksinya itu antara peserta dengan perusahaan asuransi. Jadi yang menjamin itu perusahaan asuransinya gitu, kira-kira gitu ya. Karena jual beli. Nah, sehingga dana yang dibayarkan oleh peserta itu 100% milik perusahaan asuransi. Nah, tapi kalau dalam asuransi syariah itu dana yang diiurkan setiap bulan itu menjadi milik siapa? Menjadi milik bersama. Namanya dana ta'awun atau dana tabaru gitu ya. Yang dikumpulkan, yang kemudian nanti dikelola oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi ini. Jadi generalis syariahnya itu bukan pemilik dana, tapi dia pengelola. Nah, kemudian dalam proses mengelola ini ada namanya akad wakalah bil ujroh. Nah, di situ generali memiliki apa kalau istilahnya tugas untuk bisa mengelola dana itu. Nah, yang dimana ketika generali bisa mengelola dana itu, maka kan nanti akan ada skema ininya ya, skema bagi hasilnya untuk generali gitu. Nah, sehingga jadi skema akad-akadnya itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, seperti itu mungkin ya gambarannya. Dan program Rizkia ini juga ketika dikeluarkan ini harus melalui screening di OJK dan juga di SNMUI ya. Nah, sehingga jadi untuk dari sisi secara sistemnya itu sudah keluar. Apa namanya? Karena nggak mungkin keluar programnya kalau belum ini ya belum direstui OJK dan DSN MUI ya, karena ketat ya kalau untuk asuransi. Nah mungkin begitu mungkin Pak Iskan. Jadi jadi kita untuk dari secara apa namanya syariahnya itu sudah ibaratnya sudah ada lembaganya juga ya yang memverifikasi. Tapi dari sisi konsepnya tadi seperti itu. Nah sehingga nanti apa namanya keuntungan generali dari mana ya dari mengelola dana itu. Nah jadi berbagi hasil ya dengan peserta gitu. Nah, maka nanti peserta itu juga punya bagi hasilnya juga ya. Apa namanya? Namanya itu eh, aduh saya lupa itu ya. Jadi ada dana kelebihan yang itu diberikan kepada para peserta. Nah, tapi dalam bentuk nilai polisnya nantinya. Begitu mungkin Pak Iskan ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Oke, siap. Baik, terima kasih pada Bapak Iskan atas pertanyaannya dan terima kasih pada Bapak Eko atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilahkan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dalam format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi dan rekaman akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Bapak Yusuf. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Mau bertanya Pak Eko, kalau untuk asuransi syariah sendiri, misalnya untuk karyawannya, apabila karyawannya itu mungkin berhenti di tengah jalan, gitu, apakah dana tersebut bisa diambil atau seperti apa? Ataupun mungkin kalau untuk siswanya di tengah jalan pindah sekolah, kan belum selesai berarti ya untuk perjanjiannya belum selesai 5 tahun, apakah itu dananya bisa diambil atau seperti apa? Terima kasih, Pak Eko. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Yusuf. Jadi yang pertama, bagaimana dengan kondisi karyawan yang ini ya, karyawan yang berhenti ya di tengah jalan kira-kira ya. Jadi eh, jadi ibaratnya tuh belum nyampe 5 tahun, sudah keburu berhenti kira-kira gitu ya. Terus bagaimana tuh apa? Nah di sini nanti wilayahnya masuk kebijakan ya, kebijakan lembaga kita. Kalau misalnya kita berhentikan, itu kan berarti kalau di asuransi istilahnya lapse ya, berhenti.
Ya berarti dana yang kita iurkan di sebelumnya itu kan berarti tidak bisa kita cairkan karena kontraknya belum selesai. Karena kontraknya selama 5 tahun gitu ya. Nah, jadi eh, rekomendasinya kalau bisa diselesaikan. Nah, bagaimana biasanya? Nah, ini ada tergantung beberapa kebijakan ya. Misal beberapa lembaga itu dia dibikin kesepakatan begini ya dengan karyawannya. Ya, jadi kalau misalnya berhenti, ya nanti apa iurannya tetap dilanjutkan sampai 5 tahun. Artinya karyawannya ini di cover. Tapi nanti untuk ininya apa namanya dari sisi apa ya santunannya ini bisa ini ya bisa lebih berkurang kira-kira gitu alokasinya di apa di split kira-kira begitu. Nah, atau kalau juga beberapa ya udah diterusin aja nggak apa-apa lah ini bagian dari apa istilahnya program ya bagian dari apresiasi tadi ya. Nah, kan mungkin besar kecilnya karyawan kita ini juga sudah memberikan solusi dan juga bagi lembaga juga nggak ada ruginya ya karena nanti kalau diselesaikan berarti kan nanti ke depan dananya akan kembali. Nah, terus kalau misalnya ternyata tadi mantan karyawan kita meninggal ya berarti dia akan dapat santunan, terus lembaga kita juga akan dapat wakaf. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi itu kebijakan ya sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan murid? Nah, tadi yang untuk murid skemanya itu pesertanya itu muridnya ya, dan pemegang polisnya atau yang bayarinnya itu orang tuanya. Nah, jadi kalau istilahnya dia gimana kalau muridnya pindah gitu kan? Ya, berarti kan karena melekatnya ke orang tua ya. Ya, bukan di sekolah. Jadi bayarnya tuh bukan ke sekolah. Nah, karena mungkin kalau bayar ke sekolah jadi berat nanti sekolahnya ya. Nah, maka itu yang bayar itu nanti orang tuanya. Nah, sehingga kalaupun dia pindah kemana-mana nggak masalah. Nah, tapi dari sisi akadnya kan sejak awal itu kan wakafnya itu kemana? Wakafnya itu tetap ke lembaga kita kan. Nah, dari sisi akadnya apa waatnya tadi ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan berarti kita tetap inilah nggak ada ruginya. Kira-kira gitu ya mungkin untuk pertanyaan tadi. Ya, Gitu terima mungkin. kasih. Siap, siap, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Mr. Fendi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Eko atas sharingnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya, silakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi dan rekaman akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Yusuf. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Ustaz, Awal mau tanya kalau untuk ini di luar tema, Ustaz ya, tentang Boleh, boleh. Silakan. pengelolaan wakaf uang, Ustaz ya. Nah, untuk lembaga baru, Ustaz, kita kan terkadang bingung di penggalangan dana wakaf uang, Ustaz ya. Karena kalau untuk lembaga baru, ketika dana itu dimasukkan ke wakaf uang abadi kan harus dikelola dulu, Ustaz. Biasanya itu disalurkannya di akhir tahun atau seperti apa, Ustaz? Kan uangnya harus dikelola dulu gitu, Ustaz ya. Gimana, gimana? Diulangi. Ya, kalau misalnya kita kan lembaga wakaf baru, Ustaz, menggalang dana wakaf uang, Ustaz ya. Ya, yang abadi ya. Ya, uang abadi ya.
Itu kan sementara ini kita masih diposting di koperasi syariah Ustaz ya. Dan itu Ya. kan bagi hasilnya berarti kita harus untuk penyaluran nunggu misalnya di akhir tahun bagi hasilnya saja. Terus Oh iya. kemudian untuk lembaga baru Ustaz, sarannya Ustaz, agar kita kan juga perlu apa namanya agar masyarakat itu percaya dengan kita, masyarakat lebih mengenal kita. Mungkin di awal-awal selain wakaf melalui uang sendiri apa Ustaz program yang mungkin bisa kita kerjakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke ya. Baik ya. Apa namanya? Yang kalau ini lembaganya sudah punya legalitas ya, Sat? Alhamdulillah sudah Ustaz, per bulan Januari ini Ustaz, Oh 2024. iya. Oke ya. Nah, jadi apa namanya kan sebenarnya kan banyak ya inovasi yang bisa kita kembangkan ya. Di antaranya tadi ya ada wakaf uang, ya wakaf melalui uang, yang mungkin nanti itu kaitannya kita membuat proyek ya, proyek khusus ya misalnya apakah nanti pembebasan lahan atau apa namanya pembangunan dan seterusnya ya. Atau misalnya kita proyek yang simpel dulu, misalnya ini ya apa namanya proyek ambulan misalnya gitu, Seth. Itu kan simpel ya. Jadi ambulan itu kan butuh dananya, anggap aja 300 juta lah gitu ya. Nanti kita penggalangan namanya wakaf melalui uang 300 juta. Nah itu juga salah satu. Jadi gini, kalau program itu ada dua ya. Ada program yang sifatnya strategis. Nah, ini misalnya untuk pembebasan lahan, bangun gedung gitu ya, pendidikan, misalnya rumah sakit dan seterusnya itu namanya program strategis tuh. Itu jangka panjang ya. Tapi ada program populis. Nah, kalau dari di Wakaf tuh salah satu contoh program populis tuh misalnya tadi tuh mobil ambulan gitu ya. Nah, ambulan ini kan populisnya bagaimana? Pertama, dalam waktu dekat misalnya kita cukup fundraising 300 juta, sudah bisa tuh dapat ambulannya. Terus dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kan. Nah, karena langsung bisa beroperasi, bisa dilihat aktivitasnya. Nah, ini juga bisa kita kembangkan ya namanya wakaf ambulan. Nah, kemudian atau apalagi ya bisa kita kembangkan. Nah, berikutnya wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang tadi ya misalnya wakaf uang ini kan memang kita jadi gini, wakaf uang ini kan yang lebih kita tonjolkan itu adalah mauquf alaihnya, penerima manfaatnya siapa. Nah, misalnya kita wakaf uangnya ini yang kita tonjolkan adalah nanti penyalurannya untuk rumah Quran. Nah, maka nanti yang akan kita naikkan, yang akan kita ibaratnya itu kita promosikan itu rumah Qurannya, yang dimana nanti akan kita support dari pengembangan wakaf uang. Nah, di mana nanti wakaf uangnya dikumpulkan, dikelola, kemudian disalurkannya itu ke hasilnya nanti untuk pengembangan rumah Quran. Nah, seperti itu. Jadi yang ditonjolkan itu mauquf alaihnya kalau wakaf uang itu. Nah, jadi kita itu menyelesaikan permasalahan apa ya terhadap permasalahan masyarakat. Atau yatim misalnya, kita ambil programnya ke yatim. Jadi wakaf uang untuk yatim misalnya. Nah, jadi wakaf uang nanti diproduktifkan hasilnya mensupport yatim. Atau beasiswa dan seterusnya. Nah, jadi konteks wakaf uang itu labelnya itu ke ininya ya, ke mauquf alaihnya. Contoh misalnya wakaf uang, mungkin kalau di wakaf mulia itu programnya wakaf uang yatim mulia. Nah, ini wakaf uang kita kumpulkan, nanti penerima manfaatnya yatim. Nah, gitu. Atau wakaf uang 1.000 rumah Quran berdaya. Nah, itu kita ngumpulin wakaf uang, nanti outputnya itu kita mensupport kafalah guru Quran untuk para rumah-rumah Quran. Jadi kita kayak lembaga donor gitu. Nah, seperti itu misal konsepnya. Nah, kemudian bisa juga kita kembangkan wakaf apa uang berjangka. Nah, kalau sekarang lagi digalakkan itu namanya cash wakaf link deposito. Nah, jadi nanti kita bekerja sama dengan apa namanya BPRs yang sudah memiliki apa LKSPWU ya. Nah, kalau ini syaratnya kita memang harus punya legalitas nazir wakaf uang. Nah, kita bisa bekerja sama dengan LKSPWU. Nah, untuk program namanya wakaf uang berjangka. Karena nanti biasanya itu gini ya, kadang orang juga dia mau sih berwakaf tapi uangnya nggak mau hilang, gitu kan. Mau wakaf tapi uangnya nggak mau hilang. Ya udah, wakaf uang berjangka aja 5 tahun gitu. Nanti hasilnya disalurkan ke mauquf alaih. Nah, itu peran peran nazirnya nanti penyalurannya. Nah, sesuai dengan program-program kita. Nah, kayak gitu Ustaz. Jadi itu juga bisa bisa kita kreasikan lah ke ini.
Mungkin begitu ya, bisa dapat gambaran Ustaz ya. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siap, siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini kan kami masih baru ya, belum Siap, baru siap. baru kemarin ikut itu ya, dan memang kita belum, kalau untuk pengumpulannya sih sebenarnya sudah berjalan, artinya perkumpulan secara ini ya, belum secara wakaf yang sesuai dengan ininya ya. Baru ya sekedar siapa yang mau nyumbang baru sekedar itu ya. Nah, ini apa namanya untuk yang baru seperti ini itu apa ya, untuk mensosialisasikan bahwa wakaf itu tidak seperti yang digambarkan oleh kita dulu gitu. Nah, ini mungkin ada tips atau apa ya, Pak? Maaf, pertanyaannya mungkin pertanyaan yang jadul, tapi bagi yang kami yang baru ini ya pertanyaan ini ya cukup ini juga gitu. Jadi mungkin tipsnya apa Pak ya untuk memberikan informasi yang apa namanya komprehensif secara wakaf yang kita dapatkan dalam apa atau apa namanya yang berjalan seperti sekarang yang oleh BWI dan teman-teman wakaf yang lainnya gitu. Karena kan kalau orang sekarang itu masih banyak yang wakaf itu hanya sebatas benda apa tanah lah atau bangunan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu Pak, mungkin ada informasi yang bisa kami dapatkan dari pengalaman dari Bapak-bapak dan yang lainnya gitu. Terima kasih Pak. Siap ya, terima kasih banyak Ustadz Zaryasi. Nah, inilah peran kita ya. Nah, makanya kalau kita sebut itu nama peran kita sebagai pejuang wakaf nih, gitu kan. Nah, makanya kita tuh punya slogan nih, para pejuang wakaf nih. Kalau di Wakaf Mulia kan nama yang ikut mensiarkan namanya pejuang wakaf. Ya, kita artinya kita akan apa secara konsisten mensiarkan ya wakaf ini ya agar wakaf itu menjadi lifestyle. Nah, aktivitas-aktivitasnya apa ya? Ya, kalau istilahnya itu kita selalu mengambil kesempatan untuk berbicara tentang wakaf gitu. Syukur-syukur apalagi yang sudah sertifikasi nazir ya, apalagi sudah punya gelar tuh sertifikasi nazir ya, CWC ya, Certified Wakaf Kompeten ya. Artinya mungkin kita baru mulai, tapi kita mulai ini ya, kalau isi beratnya itu kayak mulai apa kalau istilahnya, kayak punya tekad gitu ya. Nah, kita kayak punya tekad itu bahwa apa ya kita itu pejuang wakaf dan kita itu ingin syiar wakaf ya. Nah, jadi sampai akhir hayat kita ya kita akan syiar wakaf. Nah, mungkin di awal ya kita terus memperdalam berkaitan dengan wakaf dan kita mulai menyampaikan. Nah, sehingga kita ketika ada forum, jadi itu malah gini. Jadi kelemahan wakaf itu sekarang itu sosialisasinya kurang kan. Coba coba kita lihat tuh kalau misalnya ada khotbah Jumat, nah, yang bicara tentang wakaf itu ada nggak kira-kira? Pernah nggak itu? Saya. Belum. Saya. Oh ya, Hampir tidak pernah. ya kan udah kompeten. Untuk zakat aja hanya sebatas kalau di masjid yang saya ini ya, karena saya juga yang mengurus itu zakat juga paling ya 1-2 orang. Iya, dan nah apalagi wakaf itu enggak kan, enggak Apalagi ada. wakaf belum ada. Nah, makanya salah satu upaya kita mungkin kita takmir masjid ya kita listing tema itu request kita ya tentang wakaf. Nah, gitu kan tentang wakaf. Apalagi nanti secara lembaga kita sudah menyiapkan infrastrukturnya. Nah, itu kita siapkan. Jadi maksudnya gini, kan yang akan bergerak di wakaf ini kan kadang spesial ya orangnya, nggak banyak kan. Nah, artinya kita bisa ambil spesialisasi. Jadi ibaratnya kalau mau ngundang kita ngisi ya tentang wakaf gitu. Ya gitu kan. Nah, saya ngisi tentang wakaf. Jadi kita ambil kayak spesialisasi. Makanya seperti saya aja dulu sebenarnya saya basicnya ini ya apa dunianya digital marketing ya dulunya ya. Tapi kemudian ketika di satu waktu saya apa ya kalau istilahnya kayak tercerahkan gitu ya berkaitan dengan wakaf ini. Kemudian saya kayak declare aja, udah pokoknya mulai saat ini saya akan jadi pejuang wakaf. Saya pokoknya eh, brand yang akan saya naikkan tuh saya wakaf gitu.
Sehingga saya nanti dalam kehidupan nih sampai sekarang aja udah pokoknya ngomongnya tentang wakaf aja tuh hampir tiap hari gitu ya. Kalaupun nanti sehingga berefek ketika orang ngundang misalnya pengajian atau kajian itu kita bisa punya istilahnya ilmu andalannya lah kira-kira. Apa ilmu andalan kita ya wakaf. Nah, nah, sehingga memang kita harapkan nanti dengan banyaknya para pejuang wakaf ini nanti di mana-mana wakaf itu mulai tersosialisasi ya kan sehingga nanti bisa seperti zakat sekarang. Kalau zakat sekarang kan lumayan lah ya dari sisi perolehannya lumayan. Nah, sekarang memang wakaf nih masih cukup rendah terutama wakaf uang. Nah, itulah peran kita untuk bisa terus. Jadi kalau ibaratnya kalau ada forum ya kita bicara wakaf gitu. Nah, jadi kalau mau ngundang saya ya wakaf gitu. Nah, atau juga kalau kita lembaga ya kita adakan kajian-kajian berkaitan dengan wakaf gitu. Nah, seperti itu, Sat. Nah, seperti kita di Wakaf Mulia ada, insya Allah hari Senin malam besok itu ada misalnya seminar The Miracle of Wakaf. Nah, ini juga bagian dari sosialisasi kita dengan segmentasi masyarakat umum, kayak gitu. Nah, kita mungkin Ustaz kasih. Ya. Paling awal-awal itu secara umum aja kali Ustaz ya, wakaf itu ya kita bahas gitu kan ya. Iya, betul. Mulai diperkenalkan, kan Mulai nanti kan dari orang tanya teknisnya biasanya. Terus teknisnya gimana? Nah, itu kan kalau orang sudah tertarik itu kan tinggal kita terangkan detail. Nah, dan artinya memang harus disampaikan lah, kayak gitu. Harus disampaikan. Terima kasih Ustaz. Ya, siap, Ustaz. Baik, terima kasih pada Bapak Yarkasi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat you. Insya Allah materi dan rekaman akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya dipersilakan. Sudah jelas mungkin Mbak Erna. Nah, kita cukupkan Pak. Boleh, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita bersama, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari narasumber. Kepada Bapak Eko Briantasis Visi, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita sama-sama pahami bahwa yang wakaf ini adalah harta karunia umat Islam, gitu ya. Yang seperti kita pernah tahu mungkin ya beberapa teman-teman bahwa Harvard University saja dia memiliki endowment fund itu 600 triliun. Yang kalau bahasa kita namanya dana wakaf abadi. Nah, terus pertanyaan sekarang, di mana lembaga Islam yang saat sekarang ini memiliki dana wakaf abadinya 600 triliun? Ya, mungkin nggak ada ya di dunia ini. Mungkin bisa jadi Al-Azhar ya, bisa jadi Al-Azhar. Nah, artinya lembaga yang sifatnya umum saja itu menerapkan ya konsepsi wakaf. Nah, kenapa nggak kita sebagai apa namanya pemilik ya harta karun itu untuk kita ikut mengembangkan? Nah, dan pertanyaannya kapan kita mulai ya mulai sekarang ya. Nah, kalau kita nggak mulai sekarang ya mesti akan tertunda-tunda terus sampai kapan gitu ya. Nah, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa apa ya mulai ya mensiarkan wakaf, kemudian mulai mengimplementasi konsep wakaf, mulai dari wakaf melalui uang ya kita kembangkan wakaf uang abadi tadi ya, wakaf apa namanya wakaf berjangka tadi ya. Nah, insya Allah nih mohon doanya juga di Wakaf Mulia akan implementasi juga konsep apa namanya cash wakaf link deposito. Terus kemudian juga ada wakaf asuransi syariah gitu. Dan program inovasi wakaf-wakaf produktif yang lain. Nah, sehingga nanti insya Allah harapannya apa yang kita lakukan ini nanti bisa bermanfaat bagi umat dan kejayaan Islam. Baik, mungkin itu dari saya dan untuk Bapak Ibu yang nanti ingin apa ya mendapatkan informasi detail tentang implementasi ya dari tadi program wakaf asuransi syariah dengan program Rizkia. Nah, nanti insya Allah akan dihubungi oleh admin, pastikan absen, nanti materinya akan dikasih dan juga nanti akan diberi kesempatan kalau misalnya membutuhkan ada audiensi gitu ya. Nah, nanti kita pertemukan Bapak Ibu ya nanti di fasilitas wakaf mulia dengan jurnalis syariah untuk bisa menanyakan lebih detail dan teknis ya untuk kita implementasikan dan mudah-mudahan nanti ini
bisa menjadi solusi ya untuk lembaga kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Brantisi atas para closing statement-nya. Cara yang terakhir yaitu penutup sebelum kita duduk bersama. Saya selaku pembawa acara siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita duduk bersama acara siang hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sama. Terima kasih. Mohon izin live. Siap, Ustaz. Izin live. Assalamualaikum.